Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan mempresentasikan perihal aplikasi yang kami buat di aplikasi NetBeans. Dan anggota dari kelompok ini adalah Muhammad Dafa, Ridho Dharma Putra, dan Irwanda Syafriyadi. Sebelum itu, apa sih NetBeans itu? NetBeans adalah aplikasi IDE yang populer untuk membuat aplikasi Java. Ini juga mendukung bahasa pemrograman yang lain seperti PHP, HTML, dan C++. Banyak fitur utamanya termasuk editor kode yang canggih, alat debugging, dan profiling. Ada juga builder GUI, drag and drop untuk membuat aplikasi. NetBeans sendiri adalah perangkat lunak open source yang gratis dan dapat digunakan di berbagai sistem operasi. Ini memiliki antarmuka yang mudah didapat dipahami, banyak dokumentasinya, dan dukungan komunitas yang aktif, sehingga dapat membantu pengembang meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam menulis kode untuk aplikasi. Alasan kami kenapa membuat aplikasi ini pada NetBeans. Pertama, JFrog pada NetBeans memudahkan pengguna dengan menyediakan fitur antarmuka drag and drop dalam pengembangan desain GUI aplikasi e-commerce Recycle ini. Terusnya, alasan kedua, visualisasi pada NetBeans baik dan integrasinya kuat sehingga dapat membantu developer dalam mengembang aplikasi. Terusnya, manfaatnya apa sih yang didapat dalam menggunakan aplikasi NetBeans dalam pengembangan aplikasi? Pertama, membantu proses otomatisasi, pencatatan, dan pengelolaan data penjual pembeli produk pada aplikasi Recycle dari kelompok kami. Terusnya yang kedua, data yang masuk ke database terorganisir dengan baik. Terusnya manfaat yang ketiga, dapat mendeteksi dan memperbaiki bug dengan cepat melalui profiling dan debugging. Yang keempat, biaya pengembangan berkurang karena menggunakan perangkat lunak open source, jadi gratis. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah dapat meningkat pelayanan kepada penjual dan pembeli melalui pengelolaan informasi yang telah didapat dari aplikasi kami. Nah, langkah-langkah penggunaannya gimana sih aplikasi Recycle ini? Aplikasi Recycle ini digunakan untuk admin. Yang pertama, kita menjalankan program, kita running dulu programnya. Setelah itu nanti ditampilkan antarmuka untuk login bagian admin. Setelah kita login dengan memasukkan username dan password, kita klik tombol login, nanti kita akan ditampilkan UI UX antarmuka home untuk aplikasi Recycle untuk admin. Pertama ada tampilan untuk penjual, pembeli, produk, transaksi, pesanan, pembayaran, dan untuk tombol keluar dari aplikasi. Misalkan kita ingin memproses halaman penjual, pertama kita klik halaman penjual, nanti akan ditampilkan antarmuka untuk penjual, di mana pada saat di antarmuka penjual ini kita bisa menambahkan data, mengubah data itu sendiri, mengreset saat menambah data. Jika kita mengreset, nanti misalkan kita ingin menambah data, nanti ada tombol reset jika data yang ditambah salah. Kita juga bisa menyimpan data, menghapus dengan mengklik salah satunya data. Nanti kita pilih datanya yang ingin dihapus, yang kita rasa kayaknya ini nggak guna, kita hapus. Dan jika sudah selesai dalam mengakses halaman penjual ini, kita bisa menutup tampilan antarmuka penjual dengan tombol yang disediakan. Untuk kasus seperti pembeli, produk, transaksi, pesanan, dan pembayaran, sama mekanismenya seperti halaman penjual. Jika semuanya sudah kita nggak perlu lagi ada tombol untuk keluar dari aplikasi, bisa mengklik tombol keluar yang disediakan. Coba kita praktekkan untuk programnya gimana. Oke, pertama kita running. Kita run filenya dulu. Nah, ini adalah tampilan antarmuka untuk login. Pertama kita masukkan username, tekan Ridho, dan masukkan passwordnya. Lalu kita klik login. Ada tampilan login berhasil. Lalu nanti kita dialihkan ke halaman home, halaman semuanya nih. Misalkan kita ingin mengakses untuk menambah data penjual, kita mengklik tombol penjual. Lalu coba kita masukkan nama, misalkan Dendi namanya. Tinggalnya di Cilacap.
Oke, Jakarta nggak apa-apa juga. Cilacap aja, Cilacap. Nomor teleponnya bebas, ini untuk contoh saja. Ratingnya misalkan 4. Kita tambah. Nanti kita klik OK, nanti ada tampilan datanya nih, data yang sudah ditambahkan. Coba misalkan untuk riset, gimana sih untuk ngerisetnya? Coba kita tambah namanya dulu. Namanya misalkan Siti, alamatnya Jakarta Utara aja dulu. Nomor teleponnya asal aja dulu. Langsung ke rating 3. Tapi kayaknya salah nih, harusnya 4. Kita reset. Nanti hilang semua nih yang pas lagi kita ngisi. Coba misalkan kita ingin menghapus datanya, misalkan data Zyrex. Gimana sih cara hapusnya? Pertama kita klik data Zyrex, nanti kita klik tombol hapus. Coba kita hapus. Nah, nanti akan dikasih. Nah, ini adalah berhasil. Kita pencet OK. Nah, data tadi akan hilang. Sudah nih, kita sudah mengakses halaman untuk penjual. Kita tutup. Sudah selesai nih. Nanti kayaknya ini udah semua selesai. Untuk penjual produk, pembeli produk, pembayaran juga sama isinya. Misalkan pembeli, sama juga tambah, hapus, reset, tutup. Jadi seperti itulah penggunaannya. Langsung kita keluar saja. Jika itu semuanya sudah selesai, dan akan dialihkan ke login lagi. Ya, kita cancel, kita meninggalkan aplikasi login. Itu adalah tata cara untuk penggunaan aplikasi Recycle ini untuk bagian admin. Nah, ini tadi yang halaman-halamannya sudah kita praktekkan. Ini adalah untuk input data. Ini jika datanya gagal untuk diinput, ini untuk mengubah datanya. Nanti ada tampilannya, data dapat diubah. Untuk menghapus data, nanti akan diberi pilihan iya atau tidak. Jika iya, nanti ada notifikasi data berhasil dihapus. Dan ini adalah database dari aplikasi Recycle kami. Nama database-nya Recycle, nanti ada tabel untuk admin, pembeli, penjual, pesanan, dan produk. Nah, ini adalah database yang akan kami koneksikan dengan aplikasi. Dan ini adalah source code dari program kami. Yang ini untuk home. Private find button penjual ini adalah jika kita mengklik tadi button untuk penjual, akan dialihkan ke halaman penjual. Begitu juga yang ke produk, sama button product action perform. Nanti jika kita mengklik tombol produk, nanti kita akan dialihkan ke home produk. Begitu juga pembeli, dan begitu juga untuk keluar. Jika kita yes, login, nanti kita akan keluar. Kalau gagal, nanti kita masih di home. Dan ini adalah source code untuk mengkoneksikan aplikasi tadi dengan database kami. Ini mau mengkoneksikan antara NetBeans dan database tadi. Pertama kita import dulu Java connection, import Java. Ini adalah datapacknya, terus kita ke package database. Lalu bikin class koneksi. Kita bikin public class koneksi, nanti semua kelas-kelas yang lain dapat mengakses koneksi ini agar semuanya tuh terintegrasi, saling berhubung antara aplikasi dan database. Pertama kita get connection dulu, nanti kita try. Jika berhasil, nanti langsung berhubung. Pertama kita MySQL DB driver. Nanti ini ada link JDBC MySQL localhost 3306 Recycle. Ini adalah link untuk mengkoneksikan antara database dan aplikasi. Dan untuk yang bagian catch, jika gagal, nanti ditampilkan aplikasi database tidak terhubung. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Irwan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk source code program admin, yaitu login. Yang pertama di sini terdapat sebuah button login yang ketika diklik akan memberikan aksi, yaitu yang pertama kita koneksikan dulu ke kelas koneksi yang ada di database. Kemudian kita deklarasikan string SQL, yaitu select from admin.
yang dimana username dan passwordnya itu sama dengan yang diinputkan oleh user di fieldnya. Kemudian kita lakukan try dengan melakukan statement untuk mengeksekusi query-nya, yang kemudian akan kita simpan di dalam resource set. Dan ketika datanya itu ada, maka akan menampilkan pesan login berhasil dan diarahkan ke halaman home. Ketika tidak ada, maka akan menampilkan pesan username atau password salah. Selanjutnya ada button untuk cancel dengan sebuah confirm dialog, akan menampilkan pesan apakah Anda ingin meninggalkan aplikasi. Ketika di pencetnya iya, maka akan keluar dari aplikasinya. Selanjutnya ini untuk form penjual. Pertama kita import dulu untuk database koneksinya, kemudian juga Java SQL, dan juga beberapa operasi untuk tabel. Kemudian ada public class penjual untuk mengatur data-data penjual. Di sini ada beberapa variabel untuk mengelola data penjual, yaitu nama, alamat, dan lain-lain. Dan juga ada koneksi dan juga statement, prepare statement, dan resource set untuk menyimpan datanya. Ada juga konstruktor penjual dengan untuk menginisialisasi komponen dan juga mengatur lokasi dari frame-nya. Selanjutnya terdapat fungsi kelas validasi field, tipe datanya boolean. Ini untuk memvalidasi field dari user untuk beberapa operasi, yaitu mengubah, menambah, dan menghapus data, yang akan mengembalikan nilai kosong ya ketika kondisinya itu sesuai. Selanjutnya ada kelas execute query. Ini kelas untuk mengeksekusi semua program berdasarkan operasinya, yaitu insert, update, dan delete. Kemudian akan dieksekusi menggunakan prepare statement, dan ketika berhasil akan menampilkan pesan menggunakan G-action untuk masing-masing pesan ketika berhasil. Dan ketika berhasil, halamannya akan di-refresh, new penjual set visible, dan ketika salah akan menampilkan pesan error. Selanjutnya di sini ada kelas from component shown untuk menampilkan data dari tabel penjual ke dalam tabel di dalam frame penjual menggunakan create statement. Kemudian execute query-nya select from penjual. Kemudian kita tampilkan ketika hasilnya ada menggunakan perulangan while. Nah, ketika datanya ini tampil, button hapusnya akan di set enable atau di enablekan. Selanjutnya ada button untuk reset. Ini untuk mereset tampilan halaman saat ini. Kemudian akan menampilkan halaman penjual baru ya. Selanjutnya ada button untuk menambah. Di sini terdapat pengecekan jika button tambah itu teksnya itu sama dengan tambah, maka akan dilakukan pengecekan lagi dari validasi field tadi. Jika tambah atau nilainya 0, maka akan ditampilkan pesan semua field harus terisi. Dan ketika tidak 0, maka akan dilakukan execute query insert ke penjual. Selanjutnya ada else. Jika button tambahnya ini sama dengan ubah, maka execute query-nya akan berganti ke update penjual set nama dan lain-lain. Selanjutnya button untuk hapus. Di sini di dalamnya terdapat validasi field. Jika hapus kemudian 0, maka akan ditampilkan pesan pilih data yang akan dihapus. Kemudian jika tidak, akan dilakukan pengecekan lagi dengan nama int hapus, akan menampilkan pesan confirm apakah data akan dihapus yakin. Jika iya, maka data akan dihapus dengan execute query delete from penjual. Ada juga button untuk menutup. Ini akan menutup frame saat ini, kemudian kembali ke home. Selanjutnya ada kelas tabel penjual mouse click. Ketika tabelnya ini diklik menggunakan, maka akan dilakukan sebuah aksi yang dimana di dalamnya ini terdapat variabel index ya untuk menyimpan tabel penjual yang datanya itu terpilih menggunakan get selected row. Kemudian semua datanya itu akan disimpan untuk masing-masing variabel ID, nama, alamat, dan lain-lain.
Kemudian button untuk hapusnya akan dimunculkan kembali dan button tambahnya akan diubah menjadi ubah. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dava. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Irwan sebelumnya telah menjelaskan tentang form penjual. Baik, untuk ini adalah form produk. Oke, kita langsung aja. Di sini ada package form yang dimana kita harus menggunakan paket berupa form, membersihkan input database dan lain sebagainya. Nah, di sini kita membuat variabel terlebih dahulu itu berupa kelas produk yang diekstensikan menjadi lewat package bernama javax swing gframe. Dan kemudian komponennya akan dibuatkan lagi itu berupa kelas di dalam kelas public product. Next. Oke, untuk pada GitLab penjual kita menggunakan package. Jadi pada saat kita program melakukan select from penjual, maka penjual juga akan memberikan item berupa string nama, ID dan nama. Apabila tidak atau maka akan muncul di option pane dengan show message dialog. Kemudian terdapat validasi field itu berupa tipe datanya boolean yang dimana terdapat nama dan deskripsi, yaitu berupa nama field berupa teks dan deskripsi field berupa teks. Dan kita menggunakan package lagi yang dimana berisikan harga dan stok itu berupa integer untuk mengisikan berupa integer. Kemudian terdapat juga kategori yang berisikan teks. Nah, kemudian kita juga menggunakan if dan else yang dimana terdapat ubah, yaitu CRUD ya, ubah, tambah, dan hapus. Oke, next. Oke, pada bagian eksekusi query atau pada kelas execute query ini berisikan statement berupa query yang dimana terdapat insert, update, dan delete. Itu seperti insert nama field sampai dengan delete. Kemudian kita melakukan eksekusi update. Nah, jadi akan muncul option G option pane itu berupa insert itu produk berhasil ditambah dan update data produk berhasil diubah dan data produk berhasil dihapus pada untuk mendelete data tersebut. Oke, next. Oke, kemudian di sini terdapat kelas berupa form component show yang dimana di sini kita dapat menampilkan tabel pada produk ya. Jadi pada produk ini berisikan ID, nama, deskripsi, harga, kategori sampai dengan ID penjual. Jadi kita dapat sudah ketahuan juga ya di execute juga terdapat select all from product yang berupa produk ID penjual dan juga penjual ID. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam halaman pembeli. Nah, di halaman pembeli ini sama seperti juga pada halaman produk dan halaman penjual, itu kita buat class bernama pembeli dan diekstensi ke javax swing berupa package javax swing gframe. Ini diisikan variabel seperti ini dan juga variabel berupa nama, ID pembeli, alamat, dan telepon. Dan kemudian kita simpan di public pembeli untuk menyimpan komponen-komponen pada kelas pembeli tersebut. Oke, next. Kemudian kita buat kelas berupa validasi field yang berupa boolean yang terdapat nama field, alamat, telepon, dan untuk kita menggunakan if else juga supaya untuk mengubah, tambah, dan juga hapus data. Dan kemudian setelah itu terdapat class execute query yang dimana fungsinya juga sama seperti sebelumnya, itu insert, update, dan delete. Yang dimana pada insert ini pembeli juga berhasil ditambah dan data pembeli juga berhasil diubah dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, kemudian terdapat form komponen juga sama seperti form komponen pada produk yang dimana ini menampilkan data-data dari tabel pembeli yang berisikan get ID, nama, alamat, sampai dengan nomor telepon. Dan juga button hapus juga di enable. Next. Selanjutnya pada form tabel pembeli mouse click ini merupakan event driven ya. Jadi pada saat si user melakukan atau menambahkan pembeli atau mengubah nama sampai dengan alamat sampai dengan telepon, itu akan terklik atau terresponsif. Oke, next. Nah, begitu pula juga button tambah action perform yang dimana
event ini juga digunakan untuk menambah field atau menambah data-data untuk berupa alamat, nama, dan nomor telepon pada tabel pembeli. Dan juga ini bisa digunakan untuk update ya atau ubah yaitu pada semua field yang terisi. Itu yang diubah apa saja, itu nama, alamat, nomor telepon, dan juga ID. Setelah itu terdapat juga button hapus action perform atau class button hapus action perform berisikan validasi fieldnya berupa hapus yang apabila kita klik akan menghapus data-data dari pembeli tersebut. Baik, hanya itu saja. Akan saya kembalikan kepada Mas Aido Dwi Dharma. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Dava, Mas Irwan telah menjelaskan perihal source code yang ada pada aplikasi ini. Dan itu adalah akhir dari penjelasan presentasi dari kelompok kami. Dengan penjelasan ini, semoga penonton dan kami mengerti perihal cara membangun aplikasi pada Java NetBeans. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.